Shalom rekan-rekan PPGT yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari Renungan Bina Muda PPGT edisi 26 Januari hingga 1 Februari 2025. Sebelum itu, marilah kita minta pertolongan Tuhan, kita tunduk kepala, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami tunduk di hadapan-Mu, bersyukur untuk hari yang indah ini. Tuhan, tolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan jelas dan memahaminya dengan baik. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tetap fokus pada-Mu dan tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk mengingat dan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dalam 1 Korintus 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus sesuatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata kita tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu telah dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan, amin. Tema renungan kita adalah perbedaan itu keren, dalam bahasa Toraja Mabalok Tukasilianan, dalam bahasa Inggris Diversity is something. Bro dan sis, dalam sebuah grup musik ada vokalis, gitaris, drummer, bassis, dan pemain keyboard. Masing-masing berkontribusi dengan cara yang unik. Penyanyi membawa melodi, gitaris menambah ritme, drummer memberikan ketukan, dan pemain keyboard menambah lapisan suara. Tanpa salah satu dari mereka, simfoni itu tidak akan lengkap. Perbedaan dalam pandangan dan pengalaman manusia mirip dengan alat-alat musik tersebut.
Setiap orang memiliki cerita dan perspektif yang berbeda, dan saat kita mendengarkan dan merayakan perbedaan ini, kita menciptakan suatu simfoni kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal, kota Korintus merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus, dan orang-orang yang tinggal di sana berlatar belakang berbeda-beda. Kota Korintus pertama kali dikunjungi oleh Paulus sekitar tahun 50 Masehi. Bahkan Paulus pernah tinggal melayani di sana sekitar 18 bulan. Selama tinggal di Korintus, ia mempergunakan kesempatan itu melayani orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga hasil dari pelayanan itu, maka pada tahun 50 hingga 51 Masehi, berdirilah komunitas orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Untuk menciptakan kebersamaan dalam keragaman karunia yang ada dalam jemaat, maka dalam 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 31, Paulus menguraikan panjang lebar mengenai pentingnya kehidupan dan kebersamaan dalam Kristus. Paulus memberi penggambaran bahwa sekalipun banyak anggota tubuh, tetapi sesungguhnya hal tersebut merupakan satu kesatuan. Rasul Paulus melihat pentingnya keberagaman sebagai suatu kekayaan untuk saling membangun dan melengkapi satu sama dengan yang lain. Itulah sebabnya pada ayat 25 Paulus menjelaskan bahwa Allah sudah mengatur hubungan-hubungan antara anggota itu sedemikian rupa dalam tubuh manusia untuk saling melengkapi, saling menolong, dan saling memerlukan seorang dengan yang lain. Dalam memahami kehidupan sebagai satu tubuh Kristus, Paulus mengajak setiap orang untuk melihat dan memaknai keragaman dalam hidup berjemaat. Hal itu penting ditekankan oleh Paulus karena dengan adanya keragaman dalam hidup berjemaat di Korintus waktu itu, rupa-rupanya membawa jemaat ke arah perpecahan. Karena keadaan itulah sehingga Paulus menggambarkan keragaman itu sebagai dasar untuk membentuk kesatuan yang utuh dalam Kristus. Menurut Paulus, keragaman dalam jemaat bukan untuk membuat anggota jemaat membandingkan diri satu dengan diri yang lain, bukan juga untuk menciptakan persaingan serta perpecahan, melainkan saling menerima dan saling menghargai dalam perbedaan. Sikap saling menerima dan memahami adalah sikap yang mulia dan akan mengantar warga jemaat menciptakan suasana yang harmoni. Setiap anggota PPGT sebagai anggota tubuh Kristus diberi kesempatan untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Peran-peran seperti itu tidak berarti ada hierarki peran, melainkan semua orang diberi kesempatan untuk mengembangkan karunia yang ada dalam dirinya, sehingga apapun perannya semuanya penting dan berharga dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena itu, setiap pribadi dalam kehidupan berjemaat hendaknya memahami bahwa tiap-tiap anggota memang harus berbeda, karena diciptakan dalam perbedaan. Kehidupan ber-PPGT itu memang berbeda, bahkan harus berbeda, karena perbedaan itu merupakan perangkat untuk bersama-sama merancang terbangunnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Perbedaan adalah karunia yang dinyatakan kepada setiap orang. Dengan demikian, pergunakanlah karunia itu untuk menciptakan keutuhan dalam membangun persekutuan jemaat. Amin, firman Tuhan. Rekan PPGT, sebelum mengakhiri renungan kita, mari kita kembali pada Tuhan, kita tunduk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, sebagaimana kami sebagai manusia berdosa, meminta pengampunan pada diri-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah perbedaan yang Engkau ciptakan di antara kami dalam keragaman suku, bahasa, dan budaya. Engkau menunjukkan betapa indahnya kehidupan ini. Bimbinglah kami Tuhan untuk saling menghargai dan memahami agar kami bisa hidup dalam harmoni. Jadikanlah perbedaan kami sebagai jembatan persatuan, bukan pemisah. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk melihat keindahan dalam setiap perbedaan dan kasih untuk saling mendukung dalam perjalanan ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjalani hari ini dengan iman yang kuat, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dan adil. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap segala hal. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat dan untuk selalu melakukan yang terbaik. Tuhan, tolong kami untuk selalu menjadi yang lebih baik dan lebih seperti Engkau. Tuhan Yesus, inilah anak-Mu, haleluya, amin.
Demikianlah renungan Bina PPGT kita. Shalom.